Dahulu ada ini persembahan seorang ibu kepada anak, boleh disebut begitu. Astagfirullahaladzim. Panglima sudah menerima makhluk. Allah Akbar. Insya Allah terbangun kembali Kesultanan Banten. Amin ya Allah. Biar. Ya Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Keselamatan dan kedudukan di muka bumi ini dan di akhirat kelak. Doa ibu melebihi senapan angin. Panah yang benar-benar sudah diruncingkan seruncing-runcingnya. Semegah-megahnya istana, maka megahkanlah tiang-tiang agama di rumahmu. Lagi kita culik Pak Sultan ya. Sultan Banten kita culik. Izin Pak. Masya Allah. Terima kasih ya Pak. Wah. Kita sudah tersanjung waktu Bapak bilang nanti di depan pos bilang keluarga Pak Sultan. Waduh, kita udah dianggap keluarga. Masya Allah. Karena tidak mudah menembus masuk ke dalam sini. Memang harus benar-benar ada rekomendasi dari Bapak ya Pak. Masya Allah. Terima kasih banyak Pak. Semoga Pak sehat selalu ya. Amin. Nah, semuanya. Ini Panglima yang nyupiri Pak Sultan ya. Berkah. Berkah berkah semuanya. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Hari ini adalah hari yang istimewa karena kita disambut sendiri langsung oleh Sultan Banten, yaitu Bapak Ratu Bagus Hendra Bambang Wisanggeni. Terima kasih Pak Sultan sudah berkenan menerima kami. Kita ada di Banten nih, dan yang mengenalkan saya kepada Sultan adalah sahabat saya dan sudah pernah menjadi bintang tamu di Mata Langit, yaitu pemain sinetron Tukang Bubur Naik Haji, Dian Desvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Waalaikumsalam. Terima kasih ya Deswi Siap. sudah berkenan untuk bergabung lagi dengan Mata Langit. Siap, Ya. tentu dong. Mata Langit. Iya. Nah, waktu saya berniat untuk melakukan penelusuran di Banten, saya teringat Deswi ini kan keturunan Cirebon ya. Cirebon ada kaitannya dengan Banten dan karena itulah beliau mendukung banget padahal sedang nyalek, sedang berada di lokasi dapil Cirebon. Langsung saya telepon Deswi mau liputan ke Banten, langsung ditinggalin itu dapilnya. Apa sih yang membuat Deswi merekomendasikan lokasi di Banten ini? Masya Allah, Assalamualaikum. Alhamdulillah sebelumnya Sultan terima kasih sudah mensupport kita ya. Saya juga nggak mungkin bisa mereferensikan, tapi kalau nggak ada dukungan dari Pak Sultan. Betul sekali. Semua kan kita harus ada kulonun dan anggah ungguhnya gitu. Dan ini adalah kita sekarang ada di lokasi Keraton Kaibon. Keraton Kaibon. Kenapa saya rekomendasikan ini terlebih dahulu? Karena ini adalah sebuah simbol keibuan. Ini adalah persembahan dari raja zaman dahulunya ya sultannya, bahwa kenapa harus dibuat Keraton Kaibon, karena memang sifat seorang ibu yang lemah lembut, yang menjadi pengayom, yang penuh cinta kasih. Nah karena saya seorang ibu dan Mbak Ratna Listi ini juga kan seorang ibu yang penuh cinta kasih. Amin ya Allah. Jadinya Masya Allah. kita buka di sini dulu petilasannya ya kurang lebih. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini adalah pertemuan kita yang bukan direkayasa sama manusia, tapi memang udah giringan alam raya. Iya. Ngegiringnya kita ke sini dulu gitu kurang lebih. Qadarullah. Iya, qadarullah. qadarullah. Ya, nanti kita akan menelisik lebih jauh ya tentang sejarah itu. Nah, yang di sebelah Deswi adalah Bapak Mul. Assalamualaikum Pak Mul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah juru kunci atau juru pelihara dari lokasi ini ya Pak ya. Kalau boleh tahu Bapak sudah berapa lama menjadi juru kunci? di sini? Saya bekerja di sekarang ini namanya lembaganya Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah Banten, Wilayah 8 Provinsi Banten. Mulai tahun 1991 saya mulai mengabdi, dulu namanya Suaka PSP Serang ya. Kemudian tahun 1998 saya ditempatkan di sini dan masih bekerja di wilayah Banten lama dan sampai hari ini Dari alhamdulillah. 98 ya, sudah cukup lama ya. Ya. Nah, ini mengenai kejadian-kejadian yang di luar nalar nih Pak. Pengalaman Bapak apakah ada selama menjadi petugas di sini? Ya kalau tempat-tempat yang katakanlah keramat ya, sakral ya, itu biasanya identik dengan hal-hal yang astral biasanya. Apabila di malam hari misalnya kita melakukan tawasul atau berdoa di sekitar area ini, terutama di masjid ini, ya kadang-kadang seolah ada yang ikut ya, ikut dalam kita berdoa. Jadi ada pantulan sinar bahwa ada orang yang mengikuti, ada suara orang berjalan segala macam. Itu sering kali Udah terjadi. sering. Jadi mendengar suara iya, tapi melihat penampakan? Penampakannya itu hanya bayangan aja, terpantul di tembok itu. Dan mereka ikut duduk di belakang kami yang sedang bertawasul kayak begitu. Nanti bisa komunikasikan Pak. Kita bisa undang makhluk yang ada di sini. Bapak bisa tanya-tanya apakah kamu yang ikut saya tawasul gitu ya. Nah kalau untuk Pak Sultan sebagai turunan langsung dari Kesultanan Banten, Bapak bisa menceritakan ini tempat apa boleh baik. Pak? Ini kan istana Kaibon ini istananya Sultan Banten yang terakhir, Iya. Sultan Maulana Muhammad Safiyuddin. Iya. Dibangunnya oleh prakarsa ibundanya Ratu Aisyah atau Asiyah dipanggilnya. Dahulu ada ini persembahan seorang ibu kepada anak, boleh disebut begitu. Persembahan dari seorang ibu kepada anak. Nah, karena begini, ketika dinobatkan usia beliau kan masih 10 tahun. Keraton Surosowan sudah hancur saat itu. Iya, iya. Sehingga ditempatkanlah di sini. Sampai akhir perjalanannya itu diasingkan Belanda tahun 1832. Nah, ketika ditinggalkan oleh Sultan, sempat kerajaan atau Kesultanan Banten ini dipecah menjadi 3 bagian dulu oleh Inggris, Raffles waktu itu. Banten Hilir, Banten Hulu, Anyer. Sultannya sendiri yang tadinya berduduk sebagai Sultan berdaulat menjadi Sultan Bupati. Berkedudukan di Serang, Banten yang di Gedung Kodim sekarang jadi Gedung Ramayana. Lalu siapa yang Banten Hulunya berkedudukan di Pandeglang, diangkatlah orang Rembang namanya Joyo Miharjo menjadi Sultan Bupati di Banten Hulu, namanya bergelarnya Sultan Bupati Raffiuddin. Di sejarah ditulisnya Raffiuddin itu sebagai anaknya Sultan Safiyuddin, itu salah sebetulnya. Yang benar yang seperti benar apa? adalah itu paman ipar sebetulnya, karena menikah dengan adiknya ibundanya Tantenya. Sultan, tantenya itu namanya Ratu Arsia. Kalau ibunda Sultan namanya Asia, ini Arsia ada R-nya aja. Nanti makamnya itu ada di Sunyatan, berdampingan tuh berdua itu, nanti akan ke sana kita. Nah kalau yang di sini ada yang dimakamkan? Nggak ada, kalau di sini nggak ada yang Oh, dimakamkan, nggak hanya ada. apa ya, semacam Karena ini tempatnya Sultan dahulu dan ibunya juga di petilasan sini. berarti ya.
Ya disebut Bisa dibilang petilasan istana. istana. Tempat tinggal. Tempat tinggal. Oh, tempat tinggal ya. Tempat Kalau tinggal. kalau petilasan kan hanya tempat yang pernah disinggahi. Kalau ini tempat tinggalnya. Tempat tinggalnya Luar biasa. istana. Bapak sambil nanti mendengar penjelasan Bapak, saya ingin Panglima pantau dulu boleh Pak ya? Tapi sambil turun aja ya. Sambil turun, oke. Biar Panglima pantau makhluk yang ada di sekitar sini dan energi yang dirasakan. Monggo Pak, ini yang tuan rumahnya. Lewat mana kita? Sekarang yang saya rasakan secara batin di seputaran tanah ini banyak sinar, kayak terpantul gitu. Kita ke Sinar putih. Kemana dulu Pak Di izin? sini Pak, pintu masuk ya Pak. Ini pintu gerbang utamanya. Oh, gerbang utamanya di sini. Oke. Baik. Biar kita nampak tilas Pintu masuk sejarahnya. awalnya mana? Pintu masjid. Oh ini pintu Oh, ini masjid. masjid toh. Iya. Jadi rupanya Sobat Mata Langit pintu gerbang utamanya di sebelah Nah sana. ini ya, pintu masjid. Nah, kalau ini pintu masjid. Jadi artinya ini bangunan masjid Pak ya? Tepat ini. Ini cirinya ada mihrab. Masjid itu cirinya Oh, mihrab iya. dan menara. Ini mihrab ini tempat apa namanya? Tempat imam. Tempat imam Pak. Tempat imam Sobat dan Mata Langit, ini tempat petunjuk imam arah ya. kiblat. Berarti nggak salah ya tadi saya bilang ya. Saya melihat ada cahaya ya, cahaya putih yang bersinar, terasa sekali gitu. Jadi wilayah keraton di sini masjidnya, nah tapi pintu gerbangnya di sebelah Ya, sana. karena kapal merapat di sini dulu. Ini gerbangnya bentuknya bentar. Bentar ini perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Bali. Nah, namun ini terdapat 5 pintu gerbang melambangkan rukun Islam, filosofinya. Oh, 5 rukun Islam. Sama 5 waktu sholat. Oh iya. Iya, Ini gerbangnya Pak. yang gerbang utama yang Oh yang sana lagi. yang kedua. Apalagi yang terlihat oleh Panglima. Nah, ini pohon beringin ini memang udah dulu sudah ada ini. Jadi pohon beringin ini lambang keraton. Jadi filosofinya lambang mengayomi. Tapi tidak boleh dipotong, ditebang. Seroboh-robohnya aja. Ini pernah tumbang sebelah sini, ini tunasnya sebetulnya ini. Tahun 2016 sebelah sini tumbang yang gedenya. Tapi tumbang sendiri bukan sengaja dipotong. Nah, untuk astral yang negatifnya kebanyakan di sini sebetulnya. Nah, Ya, ini ini kalau memang sini tugas masih ada Panglima. nenek-nenek. Ya. Saya lihat ya. Ada nenek-nenek suka makan tembakau di sini. Nah, itu di situ dulu ada makam yang dikeramatkan. Tapi ini Di mana, masih tanda kutip ya di sebelah sini. Boleh Makam Jabang Bayi namanya. Oh, Jabang Bayi. Karena saking terkenalnya makam ini, jadi kampung ini namanya Kampung Jabang Bayi ini. Tapi masih ada kuburan gitu. Ada ini ya, tahun Ayi. 1993 di Bayi siapa yang dimakamkan di sini Pak? Nah, konon itu bupati pertama yang memerintah di Serang namanya Agus Zakaria. Ini bekas struktur makamnya ini. Oh di sini makamnya Iya. ini. Oh ini. Nah, dulu ada cungkupnya. Allah Akbar, astagfirullah, astagfirullah. Panglima sudah menarik makhluknya, Allah Akbar. Tahan, jangan kasar ya. Ramai sekali di sini. Iya. Kita sebenarnya belum sempat masuk ke dalam. Nanti belakangan masuk ya Panglima biar Sobat Mata Langit lihat bangunan di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya jawab salam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dibakar-bakar. Siapa yang bakar? Nggak ada yang Nggak ada yang bakar-bakar di sini. Apa yang dibakar di sini? Katanya jangan dibakar-bakar. Jangan dibakar-bakar katanya. Emang ada yang suka bakar-bakar di sini? Jadi dulu kan pohon beringin tumbang sebelah sini Mbak. Ya. Jadi sisanya itu, sisa bekas yang diangkut itu kan masih ada yang kecil-kecil tuh. Dikumpulin dibakar emang sebelah situ yang situ. Oh, karena Itu dianggap udah- sebagai sampah. Iya, karena memang kan ya dibersihkan tujuannya. Iya. Ya, dibersihkan. Itu hari Kamis malam Jumat. Sudah lama kejadian itu? Itu kejadiannya hampir 3 tahun lah. Apa benar? 3 tahun yang lalu. Udah lama ke 2016. Apa benar? 7 tahun yang lalu itu berarti. 2016. Apa yang dimaksud itu? Mereka membakar sisa-sisa Benar nggak itu yang pohon. sisa itu, pohon beringin itu. Itu rumah kalian. Oh iya benar. Ada yang kesurupan juga. Oh iya. Masya Allah. Itu yang tetangga situ yang baru melahirkan. Itu anaknya hampir mau dibunuh itu. Sama si Makanya- makhluk yang mau Iya. nyurupin itu. Anaknya dia merasa diusik gini kena di situ. Yang mengganggu ke sana. Karena dalam bakar Karena telah bakar-bakar katanya. Itu yang dibakar apa ini? Yang dibakar apa yang dibakar? jangan dibakar Oke, ya. Paham, saya paham. Maksudnya gini, apakah itu rumah kalian yang terbakar atau keluarga kalian ada yang ikut terbakar? rumah kami, Rumahnya. biarkan kami Memangnya ada makhluk apa saja yang tinggal di situ? aku bentak mengusik kalian.
Jadi dia merasa tidak mengusik. Tapi kok rumahnya dibakar, marah lah ya. Gitu. Adam sebagian dari bangsaku yang kami Maksudnya menunggangi itu gimana? Membisik-bisiki orang yang datang kemari. merasuki ke tubuh manusia, Merasuki tubuh manusia yang dibilang bapak warga di sini tadi. bahkan terkadang ada manusia yang dirasuki Sering ada yang kesurupan. Sering bangsa sekitar area ini. Tujuannya apa sih ngerasukin orang-orang yang kesini? Nanti mengalah. Mengingatkan aja sebetulnya. Jadi kalau kegiatan di waktu sholat di saat waktu panggilan Bener pak. itu. Nanti nggak boleh main-main lagi. ada yang bisu juga soal di sini. Ada yang bisu ininya. Apanya? Astralnya. Oh, kamu bisa ceritakan makhluk astral di sini itu apa saja? Kamu sendiri apa wujudnya? Besar, tinggi, berbulu hitam. Jaga tempatku, Jaga tempatku. Ya. Nah, kalau kamu sendiri merasa ini sebagai tempatmu sejak kapan? jangan lagi ada mencari-cari sesuatu di tempatku. Memangnya ada manusia datang ke sini minta sesuatu? Minta apa? Contohnya? Togel. Walah. Banyak orang datang minta togel, Pak. Bener, Pak? Ya, saya nggak bisa mendeteksi itu ya, soalnya kan orang yang datang itu malam hari. Iya ya. Dan Tujuannya itu kan kalau yang saya pandu itu biasanya yang tawasul, yang berdoa di masjid ini. Kalau yang begituan saya nggak mau. Nggak pernah saya mau pandu yang Jadi ada yang... Pak Sultan mau nanya sesuatu, silakan Pak. Ini yang mewujud boleh diceritakan kepada saya, mohon izin supaya saya mengenal. Allah Akbar. Tadi makhluk kayaknya. Yang tadi udah pergi belum sempat jawab apa. coba sebutkan namanya. Ini harimau kayaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini Kanjeng Sultan loh yang nanya. Waalaikumsalam. Kayaknya dia Salim dia, Pak. Mau salim iya. dia, Pak. Hormat gitu ke Masya Allah. Percaya nggak percaya ya? Hanya Ya. dalam mimpi memasuki dalam kehidupanmu. Hanya dalam mimpi memasuki kehidupanmu katanya. Ya. Anda pernah datang ke mimpinya Pak Sultan? Dengan Tiga apa? datang dalam mimpi. Bapak pernah ada sosok yang mendatangi tiga. Ini yang saya lihat pertama tadi di rumah yang 3 macan itu. Oh. Iya, betul. Putih hitam sama kuning. Betul sekali. Masya Allah. Putih hitam sama Iya. Dia ada tiga harimau yang mendatangi Bapak dalam mimpi, kuning, Kapas, hitam, iya. putih. loreng. Iya. Dan itu selalu mendampingi saya setiap saat. Oh, Mas Arif, makanya sujud tadi. Berarti beliau salah satunya ini. Saya panggil apa ya? Eyang ya? Eyang salah Ini satunya yang yang kapas apa mendampingi. kumbang ini? Puting kapas. Kapas. Oh putih berarti. Di kapas. Bukan si Gobang ya. Harimau putih itu apa Dek? Bahasa Sunda? Kapas. Maung bodas. Bodas ya? Bodas. Bodas. Insya Allah. Panggilnya Eyang Bodas apa gimana ini? Boleh nggak? Kapas. Seperti kapas katanya. Alhamdulillah. Jadi hawanya nih kayak hawa kesedihan. Jadi dia nih yang saya Alhamdulillah. rasakan Oh, iya ya. ada sesuatu yang dia rasakan selama ini yang terpendam, dan begitu ketemu Sultan itu dia sedih gitu sebenarnya. Cuman Masya mau Allah. membicarakan sesuatu kayak masih belum kebuka. Masih berat. Oh. Mungkin karena terlalu rame ya. Habis sudah. Oh, beliau bilang habis sudah sambil apa sedih gitu. Apa yang habis Eyang? Hanya inilah sisa-sisa Hanya ini sisa. Hanya ini sisa-sisa karung. Karena ini kan turun temurun ini, Iya. putih. Iya. Dua digang. bukan saja dihancurkan, tetapi dipindahkannya. Bukan hanya dianjurkan tapi dipindahkan katanya. Apa benar gitu? Semua yang dipindahkan Yang dipindahkan itu apa? Bangunan. Oh. Iya, dipindah. Bangunan 1832 dibongkar oleh Belanda masa Van den Bosch. Jadi dipindahkan ke kota Serang. Makanya Saya belum ke jadi itu pecah jadi 3 itu. Oh iya yang tadi Bapak ceritain. bersamaan dengan Sultan Muhammad Syafriuddin ditangkap di asingkan ke Jawa Timur, Surabaya.
sampai makanya wafat. sedihnya. Jadi tempat ini merupakan tempat yang sangat bersejarah tapi mengandung kesedihan tuh gara-gara dipindahkan dan dihancurkan itu yang. Insya Allah terbangun kembali Kesultanan Banten. Amin ya Allah. Jangan karena sebuah keterpaksaan kau memegangnya. Jangan Bu, ada keterpaksaan kau memegangnya katanya. Ya. Dia pesan untuk Bapak Intinya mungkin. harus ikhlas. Saya ikhlas selama ini, tetap bertahan meskipun badai terus menerpa. Seperti Saya yakin kekuatan para Allah dan leluhur pendahulu. bersama. Benar. Seperti para pendahulumu dulu katanya. Begitu banyak guncangan, bahkan dibuangnya, diasingkannya. Pendahulu Bapak dulu dibuang, diasingkan. Iya, ke Surabaya, betul. Oh, gitu. Makamnya makanya ada di Surabaya sekarang. Makam Sultan yang Tahap terakhir, Sultan Banten terakhir berdaulat, Iya, iya. ke-17. ke-17 ya sebelum Bapak ya. Iya. Bapak ini Sultan Banten yang ke-18. Penerusnya. Penerusnya. Eyang apa pesannya nih lagi untuk Pak Sultan? Harus kembali Akan kembali. mengelilingi Oh. Menjaga. Jadi Eyang ini pekerjaannya mengelilingi lokasi ini untuk menjaga. Nah kalau pesan untuk Pak Mul apa nih? pun akan selalu mewujudkanku dalam waktu seminggu dalam 2 kali. Maksud Eyang seminggu 2 kali Eyang mau mewujud gimana maksudnya? Aku pasti menampakkan Oh. Ke Pak Sultan dengan suara Suara-suara kadang. dalam 1 minggu. atau dengan sebuah bayangan. Berarti datang ke kediaman Pak Sultan ya? Ya, terima kasih. Aku tak ingin keramaian Oh, oke. berbincang. Aku tak ingin keramaian berbincang. Mungkin beliau ingin disampaikan khusus untuk Bapak mungkin. Oke, mudah-mudahan ada kesempatan. Yang kuhormati karena tetap harus ada sebuah kata tutup. Oke. Karena beliau adalah orang yang saya hormati, jadi harus ada ketertutupan. Ini benar kata Panglima. Ada yang ingin disampaikan tapi nggak boleh depan umum. Baik, Eyang. Kalau untuk Pak Mul apa pesannya yang menjaga tempat ini, Eyang? Barangkali ada pesan atau kesan ini yang atas. Kau yang selalu menjaga dalam hari-hari, rawatlah tempat ini. Insya Allah. Dan ingat, tempat ini bukan saja milik dari golongan kalian, tapi jadikanlah tempat ini milik semua umat. Maksudnya ada makhluk Allah yang tak terlihat juga menempati tempat ini, jadi harus saling menghormati gitu ya, Eyang? Dan jadikan tempat ini untuk semua umat, bukan hanya dari warga-warga Banten. Oh, memang banyak tamu dari luar Banten sini, Pak? Banyak. Oh, Ya, iya. tujuannya macam-macam. Jadi ada tujuan yang saya ketahui, seperti kalau yang halnya yang lurus-lurus, saya pasti saya pandu. Cuman yang berkaitan dengan hal yang dengan judi dan sebagainya, saya Iya. ya karena mereka datang di malam hari, kadang kita nggak tahu Lagi persis. pula kan mereka tamu, nggak mungkin Bapak nanya-nanya Iya. tujuannya apa gitu ya. Intinya kalau saya ini kan menjaga dari sisi kebendaan. Yang penting mereka tidak merusak, tidak menghancurkan dan tidak membuat hal-hal yang melanggar ini ya undang-undang intinya. Iya, Saya sih tidak bermasalah. Intinya saya siap menjaga di sini yang. Terima kasih ya, Eyang. Saling Oh, mau salim sama Bapak? Iya, Eyang. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Panglima sudah menarik makhluk lain ke badan ISMI. Kita akan segera interogasi komunikasi dengan ISMI. Allahu Akbar. Oke, ini Panglima sudah menarik sosok lain ke tubuh ISMI. Saya berharap sih nanti bisa diarahkan ke sana ya, tapi nggak tahu makhluknya mau nggak pindah ke sana. Kita belum tahu beliau siapa. Monggo Pak Sultan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kayak memberi hormat itu ke Sultan. Ya apa ya? Itu juga ada panglima. Maka kita sudah bisa berkomunikasi. Biar kami yang ngejar, Pak. Takutnya dia ngomong sesuatu, saya nggak nangkep audionya. Maaf. Bapak, jangan, Pak, kesian. Aku jadi lihat, Pak. Ya, Allah Akbar. Astagfirullah. Allah Akbar. Hati-hati ya, jangan melukai ya. Ih, suasananya di sini. Ini yang aku lihat, yang terlihat oleh mata ya. Nyaman, sejuk, walaupun ini bangunan-bangunan sudah istilahnya sudah mati gitu ya, tapi hawanya tuh enak, sejuk gitu. Ya, dingin ya. Dingin hawanya. Ini makhluknya memberi hormat juga ke Pak Mul, selain ke Pak Sultan, ke Panglima juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek. Senang berjumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cari siapa? Tenang. Ini Pak Sultan pengen salaman, mohon maaf, izin dengan siapa ini? Insya Allah senang jumpa dengan ibu, nenek, nyai, ratu. Insya Allah. Ya, hormat ke Panglima. Angin, Iya, angin langsung sejuk loh. Saya ingin di mana letaknya angin? Bisa dimanapun. angin sejuk ini membawa keberkahan, kedamaian. Maaf, ini Nyi Saha. Boleh kenal. Ih, cantik banget Nyi. Angin teh di mana angin letaknya? Di mana angin? Dari mana mengenal angin? Tentu dari rasa mengenal angin. Kenapa dikatakan angin? Belum pernah berjumpa dengan angin. Kenapa dikatakan angin? Masya Allah. Kenapa? Tenang di sini. Iya, benar, tenang dan sejuk hawanya tuh. Layaknya seorang anak dalam pangkuan seorang ibu. Pasti akan merasakan ketenangan. Masya Allah. Senakal-nakalnya anak, kalau sudah dalam pelukan ibu, dia tidak akan bisa Ibu meronta. Ratu Aisyah yang saya cintai. Panglima Langit. Izin kalau boleh kami memanggil Anda ibu atau nyai atau apa sebaiknya? Bunda Ratu Aisyah ya. Bunda Ratu Aisyah. Assalamualaikum. Asia apa Aisyah? Disebut kadang-kadang Ratu Aisyah atau Asia. Yang jelas kakak punya adik namanya Ratu Arsia yang menikah dengan disebutnya Sultan Rafiuddin Doyo Miharjo orang Rembang. Diangkat jadi Sultan Bupati Rafiuddin di Banten Hulu. Asli nama anak yang sebenarnya Sultan Safiuddin, itulah leluhur saya. Jadi Ibu Ratu ini juga adalah leluhur saya. Masya Allah. Panglima. Iya, Panglima melihat tumpukan batu di sini. iya, saya lihat. Tidak menghilang sama sekali.
kerikil. terbentuk dan masih terlihat seperti yang dijaga olehmu ibu. Kau menjaganya. Ya, siap, Ibu Ratu. Itulah tandanya kasih sayang seorang ibu tidak akan pernah hilang sampai kapanpun. Tetap terwujud walaupun hancur, tapi tetap terlihat puing-puingnya. Walaupun bangunannya Bagaimanapun sakitnya seorang ibu terhadap anak, tidak akan mungkin tega terhadap anaknya. Apa yang dilihat dengan Ananda Panglima Langit di sini? Tadi Panglima belum memantang di dalam ya, baru yang di luar. Apa yang terlihat dari kasat mata Kalau saya- dengan bebatuan ini? Kalau saya lihat di sini masih ada kehidupan, masih sangat ramai, masih banyak kuda-kuda yang berseliweran, Ya layaknya kerajaan ya. masih ada kereta yang berjalan dan masih ada pasar yang berdagang di dalam sini. Itu yang terlihat oleh saya gitu. Dan yang saya rasakan saat ini saya berada di sini, saya hampir mengeluarkan air mata gitu. Iya bener, aku juga ada aura Tapi saya kesedihan. membendung air mata itu. Panglima Aljanatu Tahta Aqdamil Ummahat. Ada yang tahu dengan apa yang kubaca tadi? Surga. Kurang tahu itu. Jannah Pot surga di bawah telapak kaki ibu. Itu perkataan baginda kita Oh masya Allah. Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena pengorbanan dan perjuangan seorang ibunda itu tidak ada yang sanggup membayar. Masya Allah. setuju. Terus ingin tahu sejarah tempat ini Nyai. Kenapa kok diberi nama Kaibon dulunya? Inilah yang diceritain. Inilah yang disebut ibu, Inilah yang Keibuan. diceritakan. keibuan. Keibuan. Kata-kata Kaibon itu. Batu inilah sebagai tanda bahwasanya sekeras-kerasnya batu pasti akan lunak oleh seorang anak yang membutuhkan pertolongan ibunya. Air dan batu benar-benar menyatu. Sekeras-kerasnya batu pasti akan berlubang oleh tetesan air. Iya. Insya Allah. Bangun kembali. Dan inilah bukti bahwasanya seorang ibu pasti akan berjuang untuk anaknya. Terima kasih. Bukti nyata, Kaibon, kenapa kau bersedih? Kau mengingat ibumu karena kau pun bisa berdiri saat ini karena perjuangan ibumu. Ibumu yang selalu mendoakan untayan-untayan pengharapan yang terbaik bagimu, keselamatan dan kedudukan di muka bumi ini dan di akhirat kelak. Karena dia melebihi senjata yang dibuat oleh seorang empu. Doa ibu melebihi senapan angin, Masya Allah. senapan api, panah yang benar-benar sudah diruncingkan seruncing-runcingnya. Tidak akan mengenai dan melukaimu, nak. Senjata apapun karena doa seorang ibu yang menyelamatkanmu. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Kalau ibunya Pak Sultan dimakam di mana? Di Bogor. Ini mungkin yang dari awal saya rasakan kok aku sedih ya. Kenapa ya? Kan tempatnya indah gitu. Terus hawanya sejuk, kok aku sedih gitu. Seorang ibu tidak ingin masa depan anaknya rusak. Maka selemah-lemahnya wanita, dalam keadaan apapun, dia pasti akan kuat dan berubah menjadi pahlawan bagi anaknya. Ya. Bangunan inilah sebagai Saksi. tanda dan saksi nyata secara dunia. Iya. Secara batin, mungkin kau melihat dari sisi dunia dan kebatinanmu, maka kau meneteskan air mata. Ingatlah, nak, Aljanatu Tahta Aqdamil Ummahat. Bukan karena perkataanmu, tapi ini perkataan baginda Rasul
surgamu ada pada ibumu. Jangan membuat ibumu bersedih. Insya Allah. Tetapi sesedih apapun ibumu, seremuk apapun keadaannya, dia akan terus kokoh berdiri seperti bangunan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Maaf kalau Nyai posisinya di mana kalau di lingkungan sini? Aku selalu ada di mana-mana. Sebagaikan angin ya, Nyai Aisyah. Kau pun seorang ibu. Iya, Nyai. Anak itu bukan seperti hewan peliharaan. Ingat, yang hanya diberikan makan saja. Tetapi anak ibarat kertas putih. Kita sendiri yang harus mengisinya, mewarnainya, menuliskan perkataan-perkataan yang baik akan menjadi satu pelajaran yang dibawa dalam setiap perjalanannya menuju kehidupan yang sesungguhnya. Ini bukan kehidupan yang sesungguhnya di muka bumi. Akan kelak ada kehidupan yang nyata. Menghargai ibumu sama juga menghargai Tuhanmu. Masya Allah. Jaga dirimu baik-baik. Insya Allah. Pegang teguh kebenaran, pegang teguh kejujuran. Siap, Bunda. Semua pasti akan menjadi satu limpahan rahmat bagimu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aku tidak bisa lama. Terima kasih Nyai. Maaf Nyai, Terima kasih tapi saya sudah sebenarnya cukup. masih ingin tahu sejarah tempat ini. lebih Sejarah dalam lagi. tempat ini sudah jelas dan nyata. Aku hanya ingin kau mengambil apa yang sudah kuberikan bukti. Perjuangan seorang ibu yang harus kau lanjutkan. Masya Allah. Insya Allah. Dan kau adalah anak yang diperjuangkan oleh ibumu dan juga orang tuamu. Amin. Dan kau siapkan kakimu dan bahumu untuk menjalani kehidupanmu, juga kehidupan mereka. Masya Allah. Aku tidak bisa lama. Ya, Nyai, terima kasih. Terima kasih Terima kasih sudah diterima. sudah berkenan datang ke tempat ini. Sejarah adalah kebaikan. Ya, Tinggalkan yang buruk. Aku hanya mengatakan tentang kebaikan. Masya Allah. Karena di sini harus mengutamakan hablum minanas dan hablum minallah. Keimanan dan ketakwaan sangat erat di tanah ini. Maka ya, lanjutkan perjuanganku. Insya Allah. Terima kasih, Panglima. Sama-sama Nyai. Aku pamit. Ini Pak Sultan mau salim. Terima kasih kau sudah menjaga tempat. Sama-sama, Bunda. Teruskan perjuangan. Aku juga mau salim. Berjuanglah sebagai seorang ibu yang selalu kokoh dalam setiap hantaman. Makasih Nyai. Karena aku merasakan bagaimana memperjuangkan seorang anak untuk kehidupannya. Padahal sesungguhnya takdir seseorang bukan pada tangan ibunya, tapi pada takdir Allah. Ya. Tapi takdir seorang anak dituntun oleh seorang ibu. Masya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita sudah mendapatkan informasi dari sisi goibnya, jadi ada sejarah spiritual yang memang penuh kesan dan penuh makna yang sudah kita dapatkan informasinya dari makhluk gaib yang ada di sini. Nah, sekarang saya ingin menggali tentang sejarah atau histori dari gedung ini. Nah, Bapak Mul tadi sudah menjelaskan bahwa ini memang bangunan kerajaan yang tidak pernah dirubah bentuknya ya, masih asli. Cuman tinggal sisa-sisanya. Nah, Bapak tadi jelasin gerbangnya. Sebelah mana Pak gerbang utamanya itu? Jadi Kaibon ini kan berasal dari kata kaibuan, berarti keraton yang khusus dipersembahkan untuk kediaman
Ibu Sultan Banten yang kemudian menjadi masa transisi Kesultanan Banten yang pada saat itu diperintah oleh sultan yang masih kecil, yaitu sultan yang terakhir, masih generasi keempatnya beliau ke atas ini, Sultan Muhammad Syafriuddin. Nah, tempat ini yang paling unik di lingkungan Keraton Kaibon ini adalah pintu gerbang. Pintu gerbang ini berbentuk bentar. Bentar ini ya ada 5 pintu gerbang ini melambangkan rukun Islam. Baru aku ada 5 pintu. Ya. Bentar ini mengadopsi konsep perpaduan gaya arsitektur Jawa dan Bali. Kemudian di sini ada masjid. Cirinya ada mihrab di atas ya. Mihrab yang menghadap ke kiblat persis. Besar ya masjidnya tempat ya, imam. berarti. Ini 14x24. Dan pada tahun 1816 ini mengalami ada penambahan bangunan sedikit pada saat di Kaibonnya diperintah oleh seorang adipati atau regen ya. Namanya yaitu Arya Adisantika. Mulai 1816 sampai 1827 seperti Kanjeng jelaskan tadi ada Banten Hilir ya Kanjeng. Nah, di sini dulu sempat berlangsung kurang lebih 11 tahun dipimpin oleh Arya Adisantika. Kemudian pusat pemerintahan pindah ke Serang. Ini bangunan baru tambahan untuk kantor. Oh, yang tambahan ini. Ya, ini di belakang saya, di belakang kita ini ada pintu gerbang bergaya ya padu raksa. Padu raksa ini berkonsep atau bersifat sakral. Karena pintu gerbang padu raksa ini akan menuju tempat yang dianggap sakral atau penting, yakni kediamannya Ratu Aisyah dan juga Sultan Muhammad Syafriuddin. Boleh kita masuk sana? Boleh, silakan. Sambil dijelaskan. Ya. Jadi dari gerbang menuju ke pintu gerbang yang sakral Sakral, ini ini berapa meter nih? Lumayan ya. Kurang lebih ada 100 meter lah. Ini Berarti dulu sini tuh tembok Pak, nah sini ya. jadi ada ruangan bertembok tapi enggak sepenuhnya, hanya kurang lebih 2 meter dan ada atap kayak shelter ya. Nah, ini setelah bergerbang ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan setelah gerbang ini Di sini ada namanya ruang Sri Manganti. itu untuk apa? Sri Manganti itu ruang tunggu tamu sebelum bertemu Kanjeng Ratu ya. Oh, masih Atau- lewat pintu lagi? Ya, nanti baru diarahkan oleh petugas keraton, nanti diarahkan menuju ke keraton atau kediaman Ratu Aisyah dan Sultan Muhammad Syafriuddin ya. Sudah melalui 2 pintu kita. Ini pintu Ya, ketiga. ya, ini pintu ketiga langsung berhubungan dengan Sitinggil ini. Oh, Sitinggil ya Sitinggil. namanya. Ada kemungkinan ini ada bangunan bercungkup tapi tidak bertembok tinggi, tidak. Jadi sifatnya ruang terbuka kayak Paseban Kanjeng ya. Iya. Nah, ini Nah, kalau ruangan ini sendiri atasnya langsung langit Pak, nggak ada? enggak ada semacam atap terbuka, tidak bertembok. Kayak pendopo Masjid Agung Banten seperti itu, kayak gitu. Tiang aja. Nah, ini ya. Jadi bangunan terbuka tapi beratap. Ada kemungkinan ini di sini singgasana Ratu Aisyah ini. Oh, di sini. Di sini singgasana. Beliau duduk di sini. Ya. Nah, namun secara penghadapan untuk bangunan keraton ini menghadap ke utara. Ini karena ini penghadapan yang dianggap sakral di utara, ini semua keraton di Jawa ini semuanya hampir ke utara ya. Seperti Banten, Cirebon, Jogja juga Kanjeng ya. Filosofinya apa kok harus ke utara? Di sini Utara ini laut. Laut ini sebagai lambang kehidupan, sumber kehidupan. Gimana Panglima? Ada yang terlihat oleh Panglima? Ya, ini apa namanya dulu tempat istilahnya tempat duduknya ya, Ya, singgasana. singgah sana ya. Sitinggil namanya, singgasananya itu. Setinggil. Sitinggil, Siti Hinggil, Siti Luhur ya. Jadi tanah yang ditinggikan. Jadi beliau duduk di sini. Ya, untuk Kalau yang mulia Ratu Aisyah. Ratu Aisyah. Karena ya, Ratu Aisyah ini kalau bahasa zaman kesultanan itu wali sultan. Jadi kalau sekarang apa PLT ya. Coba Jadi mengendalikan ya sultannya beliau aja intinya sih. Allah Akbar. Astagfirullah. Gitu. Lari. biarin. Sana lompat. Biar. Kejar. Jangan sampai Biarin. Biarin. Sebetulnya kalau bahasanya penampakan kan di sini banyak. Nih, Ya, ini ada makhluk lagi yang masuk. Ajak ke sini. kadang saya tidur di siang hari. Di siang hari Itu atau di kera malam itu, hari. kera yang di sini itu. Terbangun itu karena ada suara berisik anak-anak pada Kera. bermain gitu. Alah, jajan itu anak. Tapi kedengaran suaranya setelah bangun nggak ada. Kok ajak kemari kok. Akhirnya Sering kayak begitu. Bawa kemari. Panggil Sultan bilang. itu anak-anak apa Sulman Kera Panglima? Kayaknya itu. Siluman kera itu. Oh, Sulman Kera. Kera putih. Ada kera putih di sini. Kalau nggak salah dulu tuh pernah sempat dulunya ya jadi mainan gitu. Karena kan kera putih kan cantik gitu ya dan jarang ada gitu. Nah kalau ini semacam kayak rumah dinas Iya. abdi. Ah, yuk, ya, sambil bawa jalan sana. Panglima kebetulan Bapak mau jelasin juga ruangan Iya. ini. Jadi gimana Pak, ini tempat apa? Ruangan dalam satu atap ada dua fungsi. Yang sebelah sana ruang tunggu tamu. Kalau ini semacam rumah abdi ya, abdi dalam di sini. Tinggal di sini dan beliau yang mengerjakan pekerjaan sehari-hari keraton seperti Mana lagi menyajikan, tuh? menyuguhi tamu dan sebagainya. Ya, karyawan Iya. kerajaan lah ya Iya. gitu ya, abdi dalam.
di sini Pak, mereka tinggal satu wilayah ya di sini. Satu wilayah dengan setinggal, jadi supaya mudah untuk melayani tamu. Nah, kalau tamu datang berarti beliau dulu apa duduk di bawah apa ada bangku? Di bangku kerajaan di semacam setinggal gitu. Ada tempat duduknya? Ada. Bukan lesehan ya? Enggak. Nanti kita habis dari sini ke situ lagi ya, ke Setinggil deh. Ada pesan lagi kayaknya di situ. Ada pesan. Oke. Sini. Ciung Wanara, Tuh, dipanggil Sultan kamu. Ciung Wanara. Ngumpet ya? Ngajak main. Ini banyak batu-batu. Ciung Wanara. Ini batu ini bangunan yang tumbang. Ciung Wanara. Bangunan keraton ini yang ditumbangkan oleh Belanda dan kemudian ini yang diambil sebagian sudah ke bawah ke Serang. Jadi pada saat Belanda membuat Kota Serang itu. Ciung Wanara. Baik. Ini yang bongkahan yang Ini bongkahan yang di bangunan di Assalamualaikum. Kok ditutupin wajahnya? Nah, ini nih, mungkin yang bisu ini ya. Bukan. Apa? Oh, main petak umpet. Kamu main sama siapa? Yang diajak main siapa? Banyak temanmu di sini. Wujudnya sama kayak kamu. Seperti apa? Anak-anak. Anak kecil banyak. Oh, itu yang Bapak suka denger ya. Terus, kamu sendiri apa wujudnya? Tadi yang kera mana? Udah pergi. Oh, alah, digantikan langsung badannya. Kamu suka mengeluarkan suara yang didengar oleh Pak Mul? Lari-larian di sini. Tempat main anak-anak. Oh, di sini tempat main anak-anak. Ya udah, kita mau balik lagi ke Setinggil, mau ikut nggak kamu? Ayo ke sana yuk. Yuk ke sana yuk, ke Setinggil yuk. Mau ikut? Oh, salim ya Allah. Salim ke Pak Sultan. Tahu aja dia. Cium tangan Pak Sultan lagi. Tuh, dadah. Udah mandi dulu sana. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Pergi dia. Gil. Jadi Panglima yang di sini ada yang terlihat nggak yang tadi belum disebutkan? Ya sebenarnya di sini kayak penduduk aja gitu ya. Oh iya benar. Rame gitu. Karena apa namanya tadi Pak? Abdi dalam. Segala rupa ada gitu. Tapi kalau yang di sekitar sungai, kenapa dikelilingi oleh sungai? Karena memang di situ salah satu penjaganya adalah seekor naga juga. Oh, di sungai. Iya, seekor naga yang berwarna hijau itu sudah terlihat oleh saya dari awal tadi kedatangan. Kalau yang di sana Panglima si belakangnya si Tinggil ini apa? Jadi kita langsung ke sana aja. Oh, biar lihat lupa dulu. untuk Itu ruangannya gitu. Di sini ini apa? Nah, jadi keraton ini karena menghadap ke utara. Biasanya urutan bangunan dulu sampai sekarang juga masih nggak berubah ya. Ini posisi dapur. Ini ada semacam gudang untuk menyimpan perbekalan Bahan cadangan makanan. Ya. Oke, sini dapurnya sini. Ya, ini sebetulnya ke sana menghadap. Ini kita naik dari pondasi ini. Sebenarnya ini bukan jalan, hanya fondasi. Hati-hati ya. Oh, ini cukup tinggi di sini, hati-hati. Pak Sultan bisa? Bisa. Mantap. Oke, kita explore lokasi dari angle sebelah sana. Megah sekali ya kelihatannya dari atas ini ya. Menghadap ke Wah, ini ada airnya nih. Utara itu mana sana? sana. Jadi menghadap ke kali, ke Lumut. sungai, ke kanal. Ini bentuknya kemungkinan limas. Cuman agak memanjang sedikit ke situ. Bentuknya miring gitu. Dan di sini ada lantai papan. Itu ada bekas tiang-tiang. Ini agak mirip dengan kesepuan sebetulnya ini kalau kita ini. Cuma bedanya ada lantai papan aja di sini. Ini berarti serambi rumah. Teras ya, teras. Nah, di sini ada ruang tamu, Ruang tamu keluarga, sebelah ya. sini. Oh. Bisa ada 2 kamar. Dan di sini ada kamar yang menggunakan teknologi pendingin ruangan. Oh, di sini. Ada 2. Yang katanya ada AC tapi tanpa listrik. Gimana ceritanya Pak bisa AC tanpa listrik? Nah, ini ada lubang. Lubang ini untuk penempatan balok kayu yang disilangkan ada yang lurus. Jadi sudah terbentuk rangka-rangka di atas kolam. Kemudian di atasnya diletakkan papan sebagai lantai. Suplai air dari kanal melalui pipa terakota ya, tanah liat masuk ke sini dan ke situ 2 kamar ini. Dan untuk sirkulasi air, waktu air diganti dengan yang baru dan yang lama dibuang, dikeluarkan. Ada pipa terakota di bawah ini kemungkinan yang menghubungkan langsung ke
Kali Cibanten yang berhubungan Ini ke air laut. nih, airnya masih ada sampai Masih sekarang ada. ya. Tapi sekarang ini air sumber, bukan air supply dari kanal karena memang sudah putus di Bataran Liatnya. Ini pembuktian pada saat kami mengadakan kajian saluran air yang dari Danau Tasik-Ardi ke Surosoan, Mbak. Itu memang di in situ temuan di tempat lokasi itu banyak yang sudah putus. Kita kembali lagi ke Sitinggil barangkali Pak. Jadi di atas papan itu dingin udaranya. Di atas papan. Karena ini air Duduk di atas itu tuh Duduk dingin. terasa ada hawa dingin Hawa walaupun dingin. tidak ada AC. ya, AC-nya waktu itu AC-nya teknologi waktu itu. AC apa? AC manual ya, Alam. AC alam. Kita kembali ke Sitinggil. Baik. Ya. Kalau material, nah ini Kok bisa kuat ya sampai ratusan tahun ya Pak? kalau dulu kan kualitas yang diutamakan. Ini yang material lama, ini material baru. Pemugaran menggunakan material baru. Lebih kuat yang lama ini. Material Nah, kalau yang material batu bata lama ini kalau dipotong harus pakai kapak kecil, nggak bisa pakai sendok batu bata, itu bisa patah. Ini sangat kuat sekali. Untuk perkatnya ini bukan putih telur ya. Ini saya ralat karena ini Semen. belum ada semen. Oh, Jadi dulu ada gamping. Gamping itu kapur. Iya iya iya. Kapur dicampur dengan pasir. Ini jadi perkat. Nah, dalam Babat Banten pupuk ke-22 itu gawe kuta baluarti bata kalawan kawis yang artinya membuat kota dan perbentengan dari material batu bata dan karang. Kenapa karang? Karena Banten ini kota maritim, kota yang dekat laut ya, dekat pantai. Jadi hawanya asin Kanjeng nih. Asin ini. Jadi ternyata si karang ini seperti di Keraton Surosoan bentengnya lapisan karang semua. Kalau sekarang kayak itu kayak hebel. Oh, iya, Ternyata batu karang ini bisa menangkal asin, tidak tembus ke dalam. Ini teknologi waktu itu udah ketemu seperti itu. Kena karang laut yang memang tahan asin dia, jadi nggak tembus. Ya, Nah, baik. lihat ini nih contohnya, keropos. Oh itu yang Yang batu bata baru. batu baru, yang ini yang lama nggak ada keroposnya. Masih. Ini luar biasa kualitasnya. Jadi dari Sitinggil tadi ya, tempat duduknya Ibu Ratu, itu ke tempat peristirahatannya tinggal jalan di belakangnya gitu Pak ya? Iya. Kamar beliau. Ini Kamar. banyak konstruksi papan, Mbak. Jadi untuk deskripsi secara lengkapnya kami juga belum dapat sebetulnya ini. Cuman memang Kita lewat sini apa lewat mana Pak? sini. Karena susunan keraton memang tidak jauh seperti itu. Cuman ini konsepnya memang agak berbeda dengan Surosoan. Kalau Surosoan itu begitu pintu gerbang utama langsung Sitinggil. Di sini gerbang utama masjid. Ya. Jadi bangunan utama di dalam keraton ini masjid dan keraton. Iya, Orang lebih pada mana. Jadi Kan Sultan Banten itu gimana Pak? yang bergelar Maulana itu ada 4. Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, Maulana Muhammad, sama Maulana Muhammad Safiuddin. Itu di keulamaannya sehingga setiap bangunannya yang dibangun pasti identik ada kegiatan keagamaan. Oh betul betul. Jadi kota Islam juga. Itu kalau Sultan Agung Tirtayasa itu ahli perdagangan, ahli ekonomi dia. Masing-masing punya kelebihan. Ya. Oke Panglima, Sini. barangkali akan menarik sosok lain untuk kita minta informasinya lagi untuk melengkapi informasi yang sudah kita terima sebelumnya. Jadi disinilah Nyai Ratu, Allahu Akbar. Disinilah Nyai Ratu dulu duduk untuk menerima tamu ya Pak ya? Pak. Aduh, takut minta. Ayo Pak Mal, sini Pak Mal, kita Ayo, Pak. komunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Nyai. Alhamdulillah. Masya Allah. Syukurillah. Salam kenal Nyai. Salam ya umat. Kami dari Jakarta bertamu untuk silaturahmi dan mempelajari sejarah tempat ini, Nyai. Kalau diperkenankan. Tadi kami sudah komunikasi waktu di ruangan dekat dengan pintu gerbang. Apakah akan ada pesan lagi untuk kami? Semegah-megahnya istana, semegah-megahnya bangunan, maka megahkanlah tiang-tiang agama di rumahmu, Masya Allah. di dalam bangunan. Maka kudirikan sebuah tempat ibadah di tampak muka istanaku. Tadi di pintu gerbang langsung masjid, Pak. Jadi nggak langsung ke situ. Artinya rumah Allah itu harus lebih tinggi daripada rumah manusia gitu. Ini yang Tiang agama katanya. konsep yang berbeda dengan keraton-keraton lain di Jawa. Bahkan dengan keraton Surosoan sendiri. Kalau di Surosoan kan di luar benteng ya, masjidnya sebelah kiri. Kalau ini di Kalau dalam. Ini di menyatu. dalam justru dianggap ruang utama masjid itu. Kenapa ada di dalam sebuah bangunan istanaku? Karena ini adalah istana ibu, istana wanita. Sebaik-baiknya wanita harus beribadah di dalam rumah. Oh,
Masya Allah, itu filosofinya. Ya, sebaik-baik wanita harus beribadah dalam rumah. Aku pastikan ketika kalian mendatangi kedudukanku harus melewati beberapa pintu dari hadapan. Ada 2 tangga yang masuk dari utara, berbeda jumlahnya anak tangganya. Bisa menjelaskan, Nyai? Di sebelah mana, Pak? Kita naik dari utara itu ada 2 pintu, tangganya jumlahnya anak tangganya beda. Tujuannya satu ke arah tempat sholat. Apakah ada alasan Setiap khusus? manusia mempunyai 2 kaki, tapi setiap manusia mempunyai kehidupannya sendiri-sendiri dengan rezeki yang berbeda-beda. Satu rahim, tapi belum tentu sama kedudukannya. Adil juga tidak harus sama. Sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan perjuangannya. Sejauh mana dia berjuang, sejauh mana ketakwaannya, maka dia akan mendapati apa yang sudah disesuaikan dengan amal dan perbuatan. Kenapa kau sangat sekali penasaran untuk mendatangiku? Sudah kututup pintu agar aku tidak keluar di hadapanmu. Tanya ke Panglima, kenapa kamu? Karena saya merasa terpanggil di tempat ini dan Tak ada pertanyaan di antara kalian. Mohon maaf kalau boleh tahu, ini dengannya siapa? Siapa sekiranya yang kalian lihat di hadapan kalian? Aku sama dengan kalian. Sama-sama diciptakan oleh Tuhan yang sama. Hanya berbeda dalam perwujudan. Aku hanya makhluk biasa yang pernah mengikuti sosok seperti kalian. Itu sosok pendamping Nyai Ratu zaman dulu. Sampai sekarang beliau. tapi rambutnya panjang sekali sampai saya lewat pinggang. Aku menjulurkan kainku agar menutupi lekuk tubuh. Kalau yang tadi datang siapa Nyai? Yang sebelumnya? Dia yang kuperintahkan untuk menemui kalian. Berarti sini prajuritnya banyak seorang perempuan ya? Karena ini tempat seorang ibu. Lebih banyak perempuannya atau laki-lakinya? Sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan tugasnya. Yang di depan adalah laki-laki, yang di dalam adalah wanita. Sholat imam depan. Dan pemimpin adalah laki-laki. Keberhasilan seorang laki-laki itu bagaimana wanita di belakangnya. Wanita itu entah sebagai istri atau ibunya, dua-duanya ada peran. Ya, mungkin kalian sudah dengarkan dari Nyai Halimah yang sudah mengatakannya tadi. Oh, tadi Nyai Halimah yang menjelaskan soal filosofi ibu. Membuat kita semua mewek tadi Nyai. Itulah perjuangan. Jelas tergambar bahwasannya tanah ini adalah tanah perjuangan. Bukan tanah perebutan, tapi tanah perjuangan. Bukan memperjuangkan sekedar harta, tapi memperjuangkan perjalanan kehidupan yang akan jadikan contoh bagi sejuta umat, bagi seluruh rakyat yang harus mengimani Tuhannya, tidak memaksakan, tapi kamu memberikan contoh dan kenyataan sesuai firman-Nya. Masya Allah. Bukan firmanku, firman-Nya yang tertera dari setiap ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis perkataan Rasulullah. Karena itu sesuai dengan motonya Kesultanan Banten pertama kali, jadikan Banten berakidah, jadikan Banten berbudaya, jadikan Banten sejahtera. Akidahnya dulu. Nomor satu ya. Ya. Apa itu akidah? Akhlak. Karena apa? Baginda Rasul tidak langsung mengajarkan sholat, tapi mengajarkan bagaimana berhubungan baik terhadap sesama, saling berkasih sayang, saling menghormati, Ya, akidah apa? Akhlak yang mulia. dalam bersikap, Pekerti. dalam bertutur kata. Setelah itu baru ada tuntunan sholat. Karena dari akhlak kita akan menjadi mulia. Manusia yang tidak berakhlak benar-benar sungguh berada di keadaan yang terendah, sekalipun dia seorang raja. Terus bantu saya, cucumu ini membangkitkan kembali marwah Kesultanan Banten. Insya Allah, setiap tujuan yang baik bagaikan anak tangga yang kau tanyakan tadi. iya. Tadi belum terjawab kenapa kok berbeda saat kiri dan kanan. Tidak mudah setiap melintasi anak tangga, walaupun terlihat rendah, karena kita tidak tahu batu sandungan yang akan menghadang kita. Kita harus siap dan berhati-hati. Jadi
sengaja ya dibuat jumlahnya beda ya anak pangganya. Filosofi, jadi itu naik tangga lebih lama yang singkat, tujuannya sama. Naik ke situ itu bukan karena diatur, tapi batin hati yang merujuk ke sana. Seperti orang bawa mobil tiba-tiba kok belok sendiri. Gitu. Kok pengen belok kiri? Itu terlihat di situ. Sekarang ada jalan tol, ada jalur biasa. Gitu kan. Hidup ini pilihan. Cobalah kalian lihat, kalian dalam keadaan yang sama. Pada anak tangga yang terendah, di antara 1, 2, 3, 4, dan 5. Ingin melangkah ke atas, tidak sama semuanya. Pasti ada yang tertinggal, pasti ada yang lebih dulu. Karena semua masing-masing sudah ada ketepatannya. Maka tergantung dari keyakinan kita. Terima kasih. Terima kasih Nyai. Sudah cukup, Nak. Terima kasih. Panglima ada tanya lagi ya. Deswi ada yang mau ditanyain lagi? Semua pun Sudah akan melekat dengan kehidupanmu. Aku ada mau tanya ini, Nyai. Maksudnya 2 rasa tuh apa di sini kan? Pintunya 5. Ini masuknya ada 2. Jangan mudah membuka pintu kepada bukan muhrimnya. Filosofinya dalam. Apa pesan buat saya, Nyai, untuk kedepannya? Inilah kehidupan Panglima. Ada pintu 1, 2, 3, 4, dan 5. Setiap pintu mempunyai keadaan yang berbeda-beda. Tetapi ingat, kau pasti akan memasuki salah satu pintu-pintu itu. Siap atau tidak siap, kau harus mempersiapkan diri. Dari mana kau bersiap? Dari iman dan takwa. Dari kesabaran dan kesabaran. 3 kali disebutin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan penelusuran di Istana Kaibon ini dan banyak sekali pesan-pesan yang baik yang bisa kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita ke depan. Nah Pak Sultan, apa kesan-kesannya setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Banyak sekali hal-hal yang baru yang selama ini memang norma kehidupan kita berbuat baik. Ada nasihat-nasihat yang memang itu yang harus dijalankan oleh setiap manusia. Iman dan takwa, kasih sayang seorang ibu. Surga artinya ada di telapak kaki ibu, itu betul. Hormat kepada orang tua, khususnya ibunya. Inilah pembelajaran yang sebetulnya sangat bermanfaat. Dan memang selama sejak kecil saya selalu sayang ibu. Alhamdulillah nyambung jadi. Iya, pas banget ya. Dan kita semua tersentuh tadi sama pesan tentang ibu tadi. Betul sekali. Baik, terima kasih Pak Sultan. Kalau Pak Mul, apa kesan-kesannya? Ya, saya sih hanya Maaf ya Pak. berdoa mudah-mudahan channel ini tetap berjaya ya. Amin. Sebagai ajang edukasi sejarah kepada masyarakat Banten pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Terima kasih Pak Mul dan Mbak Deswi, apa kesan-kesannya? Masya Allah, kesan aja kayaknya, pesan nggak ada, kayak udah bagus semua di program Mata Langit ini. Kesan saya adalah di sini, apalagi datang ke tempat ini ya, Masya Allah benar-benar teringat akan Al-Ummu Madrasatul Ula. Iza ada Toha, ada Tosyaban, Toibal A'ra. Ibu adalah madrasah yang pertama dan yang utama untuk anak-anaknya. Kalau kita mendidik anak dengan baik, maka sesungguhnya kita sedang mendidik generasi Quran yang baik, gitu, merubah bangsa ini dengan baik. Jadi memang pusatnya di sini. Kita juga nggak tahu. Saya juga bukan orang soleh atau orang suci banget, tapi kok kenapa ngelihat Mbak Ratna Listi ini image-nya tuh emang ada ibu, ada sosok keibuan. Bukan artis sembarang artis gitu. Beliau ini benar-benar artis yang memang keibuan. Selain pemimpin penuh kasih sayang, ya insya Allah menjadi ibu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah sudah menggiring kita nyampe tempat ini ya, yang energinya luar biasa. Tahu ini injury time, kemana dulu ya, kemana sini tempatnya. Terima kasih Pak Sultan sudah mengarahkan kita juga ke sini. Kami terima kasih juga Mbak Listi, Jeng Deswi ya, Deswi ya. Tim Panglima Langit, Panglima Langit ya. Ya, Mulangkara yang ikut mendampingi mengarahkan kami selama di Kaibon. Tim seluruhnya yang sangat luar biasa tadi, sempat juga dengan entitas Interaksi. Masya Allah, ada petunjuk-petunjuk yang memang betul-betul kenapa kok harus ke saya hormatnya. Artinya di sini jelas pengakuannya terhadap saya sebagai Sultan Banten terlihat dengan jelas. Alhamdulillah.
Saya juga takjub gitu Pak melihat makhluk-makhluk itu betapa mereka hormat kepada Bapak gitu loh. Padahal kita beda alam tapi mereka tuh menghargai gitu, tahu gitu siapa yang dihadapinya. Ya baik, terakhir Panglima bisa sampaikan kesimpulan dan hikmah dari perjalanan hari ini. Yang pertama-tama kesan yang saya dapat adalah memang istana ini adalah istana yang benar-benar penuh kasih sayang, penuh cinta kasih, dan nilai-nilai keagamaannya sangat kuat yang saya lihat. Jadi memang menimbulkan hawa yang sangat sejuk. Kita masuk kemari itu terasa di batin itu kayak plong gitu. Kayak semua persoalan itu lepas gitu dari dada kita. Itu yang saya rasakan yang pertama gitu. Dan tanpa saya sadari tadi air mata saya menetes. Saya seperti melihat yaitu kasih sayang ibu yang luar biasa berada di sini yang tiada terhingga ya, tiada batas, yang tanpa saya sadari saya di hati kecil saya tidak bisa menahan itu, saya terus mengucurkan air mata. Luar biasa tempat ini. Terus yang saya rasakan lagi seperti ada rumah ibadah yang saya lihat juga di tempat ini. Itu benar-benar menyanjung tinggi kebesaran ilahi Rabbi ya. Kalau kita hidup memang selalu kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita di dalam dunia ini. Insya Allah urusan kita akan selesai dan di akhirat kelak juga kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang saya tangkap dari tempat ini. Jadi jangan pernah meninggalkan agama dan jangan pernah tidak melibatkan Allah dalam segala urusan dalam kehidupan kita. Itu saja. Demikianlah penelusuran kami, semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar Anda selalu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.